Asik Mekong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan guru saya yang baru. Di sini saya akan mempresentasikan perihal festival olahraga tradisional Gopal Sodor menggunakan metode SEM. Apa itu SEM? Itu Sport Education Model. Oke, baik, next lagi. Nah, yang melatar belakangi adalah Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan, permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi, di dalam metode SEM ini, anak-anak tidak dituntut untuk tentang psikomotor, tapi juga tentang afektif dan kognitif. Minat bakat dari anak-anak itu berbeda. Ada anak yang bisa, ada yang menyukai sepak bola, ada yang menyukai basket, ada yang menyukai voli. Tidak bisa disamaratakan minat bakat anak itu. Nah, tapi dengan menggunakan metode Sport Education Model atau disebut SEM, anak-anak dituntut untuk mengikuti semua kegiatan olahraga. Misal kita mengadakan suatu event futsal, di antara 20 siswa ini cuma 10 orang yang minat bakatnya terhadap futsal. Nah, yang 10 orang itu pasti tidak ingin mengikuti kompetisi itu. Nah, maka dengan SEM ini yang 10 orang itu menjadi, ada yang menjadi strategis pelatih, ada yang jadi wasit aturan permainan, ada yang jadi keterampilan dari atlet. Jadi semua siswa dan siswi itu ikut dalam partisipasi kegiatan olahraga seperti itu. Jadi semua memainkan peran. Next. Nah, dengan berdasarkan pada pembelajaran Sport Education Model, kelompok belajar Jawara melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah serta guru-guru untuk mengadakan proyek P5 dengan tema kearifan lokal, yang dimana proyek kali ini akan mengangkat permainan tradisional dengan tujuan untuk melestarikan budaya dan menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap budaya yang ada. Proyek kali ini berdasarkan kepada survei yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan. Next. Tujuan penelitian. Tujuan peserta didik menjadi pemimpin dalam pembelajarannya. Mereka memiliki kekuatan untuk menyuarakan pendapat, memilih cara belajar, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Hal ini memungkinkan mereka mengembangkan kapasitas sebagai pemilik belajarnya sendiri. Pendekatan Sport Education Model atau SEM dirasa mampu mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Tujuan dirumuskan pada 3 hal sebagai berikut. Jadi ada 3 aspek dalam tujuan penelitian ini. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi guru dan peserta didik. Memberikan kesempatan kepada peserta didik bertanya dan berdiskusi. Itu yang disebut suara. Dan poin kedua, memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan secara terstruktur dan sistematis. Memberikan kesempatan untuk mengelola pengaturan kegiatan, itu yang disebut pilihan. Dan yang poin ketiga adalah memberikan pemahaman dan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik tentang pelestarian dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya permainan tradisional atau kepemilikan. Jadi 3 poin aspek itu meliputi dari suara, pilihan, dan kepemilikan. Itu. Next. Hasil capaian dan langkah-langkah. Capaian yang ada di pembelajaran tersebut ada 3 poin, yaitu meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi
antara guru dan peserta didik. Siswa mampu melakukan dialog dan diskusi dalam perencanaan program dan membentuk struktur kepengurusan dalam program semester. Yang kedua, memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan secara terstruktur dan sistematis. Siswa memiliki keleluasaan dalam memilih peran yang akan dijalankan dalam program semester. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik tentang kelestarian dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya atau permainan tradisional. Poin 3 tadi meliputi dari capaian ya. Nah ini sekarang poin langkah-langkah. Langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membuat pertanyaan pemantik untuk menghadirkan suasana diskusi antar peserta didik. Yang kedua, membuat struktur kepanitiaan pada perencanaan program. Yang ketiga, membuat daftar perlombaan dan rancang aturan dengan jelas dan dapat dipahami oleh peserta. Dalam hal ini adalah seluruh siswa siswi SDN. Jadi baru next. Struktur program dan mitra dalam KBS. Nah, KBS itu komunitas belajar ya. Nah, ada beberapa aspek ya, yaitu yang pertama, program sekolah yang dilakukan merupakan program sekolah dan sebagian pengaturan program kelima. Kedua, program ini dilakukan pada kurun waktu 2 pekan dalam 1 pekan untuk perencanaan dan bukan untuk pelaksanaan serta evaluasi yang terlibat dalam program ini. Seperti kepala sekolah dan 5 guru, panitia SEM kelas 6 sebanyak 28 siswa, dan yang SEM seluruh siswa kelas 3, 4 dan 5 sebagai peserta. Nah, baik. Untuk poin ketiga, tempat perumahan atau pelaksanaan kegiatan semesta, lapangan halaman sekolah, lapangan sekolah desa Jati Baru. Dan untuk keempat, peralatan yang diperlukan adalah alat permainan tradisional seperti bakya, bola kasti, pemukul kasti, tali rakyat, dan kamera handphone untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Okay, next. Nah, di sini ada kapasitas dan aset yang dimiliki. Dari pemetaan aset yang sudah saya lakukan, saya memiliki kapasitas yang baik dalam melaksanakan program ini. Dengan aset yang dimiliki sebagai berikut: aset manusia. Aset manusia itu seperti kepala sekolah dan guru-guru SDN Jati Baru. Aset fisik itu aset yang sudah ada seperti lapangan, bola, sarana dan prasarana olahraga dalam olahraga. Ketiga, aset sosial. Aset sosial ini meliputi dari kontribusi dari 2 sekolah, misalkan kita bekerjasama dengan komite ataupun orang tua murid yang ingin membantu sumbangsi tenaganya dan pikirannya dalam melakukan hal-hal kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir, keempat, aset finansial. Aset finansial ini yang dimaksudkan adalah anggaran-anggaran yang digelontorkan oleh sekolah untuk kegiatan-kegiatan olahraga tersebut. Next. Terakhir ada rencana evaluasi. Ada 6 aspek ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik statistik, survei pengalaman belajar melalui angket. Yang ketiga, referensi guru, refleksi perencanaan dan pelaksanaan. Poin 4, evaluasi manajemen kepanitiaan, evaluasi kerja kepanitiaan. Dan poin 5, evaluasi manajemen kelas atau evaluasi dalam kegiatan kelas. Dan poin terakhir, 6, evaluasi pengelolaan waktu atau evaluasi pengelolaan waktu yang efektif. Next. Nah,
kemungkinan tantangan yang dihadapi ketika kita menggunakan pembelajaran dengan model pendekatan SEM, Sport Education Model, yaitu waktu yang terbatas untuk merancang dan melaksanakan kegiatan. Kedua, memerlukan motivasi dari dalam proses pelaksanaan. Poin ketiga, kegiatan pembagian job desk tidak berjalan dengan baik. Dan poin terakhir, terbatasnya pemahaman tentang kegiatan permainan tradisional. Itu tantangan yang harus dihadapi ketika kita mengambil pendekatan dengan metode SEM. Nah, itu bisa dibilang ini masalah solusi. Nah, ini solusi. Membuat perencanaan alokasi waktu kegiatan dengan baik. Dan dua, memberikan motivasi dengan menggunakan metode yang baik agar siswa tetap terjaga motivasi dalam proses pelaksanaannya. Dan ketiga, melakukan pemetaan tugas dan job desk dengan baik sesuai kemampuan. Dan terakhir, keempat, melakukan riset dalam tentang pelaksanaan dan kegiatan tersebut. Okay, next. Nah, ini dokumentasi ketika saya melakukan pengenalan dalam metode SEM. Beberapa guru cuma ini tidak semuanya dimasukkan. Saya cuma ambil sampel 2. Okay, next. Terima kasih. Sekian presentasi perihal permainan tradisional berupa sodor dan menggunakan metode SEM, Sport Education Model. Saya akhiri. Assalamualaikum.